di City Pesat 2A untuk kembali melaksanakan webinar pada siang hari ini. Perkenalkan saya dalam webinar kali ini sebagai host, Eni Nurwati, kemudian presenter yang akan membawakan materi narasumber kita adalah Ibu Novani Nur, kemudian moderator oleh Ibu Diodora Sabarina MPD. Sebelum kita mulai, mohon aktifkan kamera ya untuk audiens para peserta semuanya. Untuk mikrofon di mute tetapi kamera diaktifkan. Kita akan segera mulai. Baiklah, kita buka webinar pada siang hari ini bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami akan menyampaikan link absensi nanti pada pertengahan acara, sehingga mohon untuk diisi absensi yang akan ada di chat. Baiklah, saya serahkan untuk webinar kali ini kepada moderator kita, Ibu Diodora Sabarina. Kami persilahkan, Ibu. Ya, terima kasih banyak untuk host tercinta, Bu Eni. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak semua peserta webinar hari ini. Selamat siang. Ya, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama untuk mendengarkan paparan dari narasumber kita, presenter hari ini, yaitu Ibu Novani Nurwijaya. Sebentar saya akan bacakan untuk biodata dari narasumber kita. Ya, Ibu Novani Nurwijaya merupakan alumni dari D3 Manajemen Patisserie Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, dan beliau sudah mengajar di SMA Plus PGRI Sibiono sejak 2017 sebagai pembina Student Day Tata Boga 2. Ya, tadi adalah CV atau biodata dari narasumber kita. Untuk hari ini tema yang dibawakan oleh narasumber kita yang judulnya adalah mengenal jenis alkohol dalam produk makanan. Ya, tidak perlu panjang lebar, ini dia presenter kita. Silakan untuk Ibu Novani. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Diodora Sabarina sebagai moderator pada siang hari ini, dan terima kasih kepada Ibu Eni sebagai host dalam webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan siswa-siswi SMA Plus PGRI Cibinong. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan sedikit saja, mau sharing aja tentang jenis-jenis alkohol yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, sebelumnya jenis minuman alkohol ini lagi marak sekali di pasaran karena saat ini sedang booming sekali kedai-kedai coffee shop yang menawarkan berbagai minuman dengan esens nama-nama yang beken, tapi ternyata di dalam nama-nama tersebut ada kandungan alkohol yang mungkin belum kita ketahui. Untuk table of content-nya akan ada definisi alkohol, kemudian ada jenis-jenis minuman beralkohol,
kelebihan dan tips dan trik saat Bapak Ibu bertemu dengan mengunjungi kedai-kedai coffee shop atau bakery. Kemudian alkohol adalah minuman yang di dalamnya terdapat zat etanol atau alkohol. Minuman ini apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk atau hilang kesadaran. Minuman ini apabila dikonsumsi dapat menyebabkan mabuk atau hilang kesadaran jika diminum berlebihan. Pembuatannya bisa berasal dari bahan alami, kimiawi, dan kimiawi. Biasanya dibuat dari bahan alami seperti anggur, beras, gandum, buah-buahan yang difermentasi. Untuk jenis alkohol yang digunakan dalam produk bahan makanan biasanya hanya sekitar tidak lebih dari 10 mili. Biasanya hanya beberapa mili saja atau beberapa tetes, maka tidak memabukkan. Kemudian ini adalah jenis minuman beralkohol pada produk makanan. Pertama itu ada rum. Rum ini adalah minuman alkohol hasil dari fermentasi dan destilasi dari tetes tebu yang merupakan produk samping industri gula. Rum putih biasanya dijadikan bahan pencampur koktail. Koktail adalah jenis minuman alkohol, sementara rum coklat bisa dijadikan pencampuran minuman maupun makanan. Rum coklat ini umumnya digunakan di hotel-hotel berbintang untuk proses pembuatan kue. Biasanya produk-produk yang menggunakan rum itu pada saat proses pembuatan pastry cream. Pastry cream itu adalah krim yang di dalamnya biasanya digunakan untuk membuat kue sus atau kue pai buah maupun krim custard. Namun karena harga rum yang ini, Meiser rum, itu mahal, sangat pricey, sekitar 1 jutaan per botol, banyak pedagang yang banyak rum-rum yang mulai dipasarkan di sekitar kita, yaitu jenisnya butterfly. Rum ini pasti Bapak Ibu sudah kenal, nggak asing dilihatnya. Harganya memang 10.000, cuman kandungan alkoholnya sangat tinggi, yaitu sekitar 40%. Biasanya rum ini digunakan untuk membuat kue sus, isian kue sus. Kalau Bapak Ibu atau siswa-siswa SMA Plus PGRI Cibinong pernah makan kue sus di salah satu toko bakery atau di pasar atau beli di kue-kue tradisional, biasanya suka merasa beda antara kue sus yang dijual di pasar sama kue sus yang di toko-toko besar. Biasanya kue sus yang dijual di toko-toko besar menggunakan essence rum ini. Tandanya adalah ketika Bapak Ibu atau siswa-siswi membeli, pada saat dimakan ada rasa yang berbeda, ada aroma wangi, kemudian rasanya strong, kemudian bukan hanya rasa vanili tapi ada rasa esensnya. Ternyata rum ini juga digunakan dalam minuman kopi kekinian. Ini saya ambil sumbernya dari salah satu food blogger Halal Food Indonesia di media sosial, namanya anka.id. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui secara detail, mungkin bisa di-follow Instagramnya, karena beliau menjelaskan tentang minuman-minuman kekinian yang memang dicampurkan minuman beralkohol di dalamnya. Kemudian jenis berikutnya adalah ada Bailey. Bailey ini adalah campuran yang terdiri dari whisky Irlandia, krim, gula, dan kakao atau coklat bubuk. Biasanya dicampurkan dalam minuman kopi, koktail, dan kue. Bailey ini memang rasanya lebih balance kalau dicampurkan untuk ke minuman kopi atau coklat. Oleh karena itu, ada beberapa coffee shop yang memberikan nama atau mulai menambahkan essence Bailey di dalam minuman kopi kekinian.
Kemudian menurut pengalaman saya yang pernah saya datangi ke salah satu kedai es krim di Kota Bandung, ternyata juga menawarkan menu es krim dengan esens minuman alkohol yaitu Bailey. Nggak cuma hanya Bailey, ternyata toko tersebut juga membuat produk yang menggunakan bir bintang. Karena mungkin essence dari Bailey ini bisa menghasilkan cita rasa baru, kemudian membuat rasa kopi tapi tidak menambah kopinya sendiri. Jadi bisa memperkenalkan ke masyarakat bahwa minuman-minuman ini bisa diolah menjadi ice cream. Namun tetap saja ice cream ini mengandung alkohol. Kemudian jenis produk beralkohol lainnya ada vanilla ekstrak. Vanilla itu ada berbagai jenis macamnya. Ada vanilla bean seperti ini adalah buah dari pohon vanilla. Hasilnya seperti ini. Harganya memang lebih mahal, satu batangnya itu sekitar 60.000. Tapi untuk penggunaannya hanya sedikit saja karena dia memiliki aroma dan rasa vanilla yang tajam. Biasanya karena harga vanilla beans-nya terlalu mahal, banyak produsen yang membuat vanilla ekstrak. Vanilla ekstrak itu apa sih? Vanilla ekstrak itu dibuat dari merendam si vanilla beans ini ke dalam alkohol dan air, nanti seharinya diambil dan dimasukkan ke dalam jar seperti ini. Kemudian apa bedanya sama vanilla essence sama vanilla bubuk? Kalau vanilla essence itu adalah campuran dari vanilla ekstrak dan vanilla beans, kemudian agar teksturnya kental ditambahkan tepung jagung di dalamnya. Jadi untuk vanilla ekstrak teksturnya sangat encer dan vanilla essence biasanya lebih kental seperti pasta. Kemudian ada lagi vanilla bubuk. Nah, vanilla bubuk itu adalah hasil ekstrak dari vanilla essence yang dikeringkan dan ditambah bahan sintesis, kemudian jadilah vanilla bubuk. Harga vanilla essence dan vanilla bubuk lebih murah karena kandungan vanilla pods-nya, vanilla beans-nya sedikit. Nah, kemudian untuk vanilla ekstrak, essence atau vanilla bubuk biasanya memang diaplikasikan ke makanan seperti es krim, adonan cookies, puding, maupun basic adonan cake. Kenapa biasanya menggunakan vanilla essence, ekstrak, atau vanilla bubuk? Karena adonan kue itu biasanya bergabung dengan adonan kue itu biasanya bertemu dengan telur. Telur itu kan menghasilkan bau amis. Untuk menutupi bau amis tersebut, biasanya ditambahkanlah si vanila tersebut. Kenapa nggak pakai ram? Kenapa pakai vanila aja? Karena kalau ram itu akan mempengaruhi rasa dari adonan-adonan ini. Akan mempengaruhi adonan cookies, akan mempengaruhi rasa adonan kue. Sedangkan untuk vanila dia hanya aroma saja. Kemudian ternyata ada juga produk frambos. Frambos ini adalah perisa buah yang biasa ditemukan di pasaran. Jadi ternyata frambos ini alkoholnya juga sangat tinggi. Mungkin ada berbagai merek perisa yang banyak ditemukan di pasaran. Jadi bagi Bapak Ibu atau anak-anak SMA Plus PGRI Cibinong yang mau membuat kue atau pengen tahu bahan-bahannya, silahkan diperiksa lagi kandungan yang terdapat di dalam essence tersebut. Apakah mengandung alkohol atau tidak. Kemudian ada lagi jenis minuman beralkohol. Ini adalah red wine. Biasanya red wine ini umumnya digunakan di dalam dunia perhotelan. Minuman ini terbuat dari sari anggur dan biasanya menggunakan anggur varietas Vitis vinifera. Untuk red wine ini biasanya umumnya digunakan untuk mengempukkan stik daging. Namun pada kenyataannya di perhotelan
ternyata red wine sering digunakan untuk membuat black forest. Kenapa dipakein red wine? Karena klasik resep dasar black forest itu menggunakan dark cherry kaleng seperti ini. Dark cherry kaleng ini rasanya sangat asam, getir, dan kurang manis. Untuk menambah rasa manis dan legit dari si dark cherry ini, maka ditambahkanlah si red wine di dalamnya. Jadi red wine-nya dimasak bersama dengan dark cherry, kemudian kalau sudah matang, nanti dijadikan topping di dalam black forest ini. Tapi tidak semua toko kue menjual black forest dengan menggunakan red wine, karena red wine harganya mahal. Kalau nanti Bapak, Ibu, atau siswa-siswi sedang jalan-jalan atau sedang nongkrong di coffee shop atau toko kue besar di Jakarta, dan melihat harga satu slice cake itu standarnya harusnya 20.000, 30.000, tapi ternyata harganya ratusan atau bahkan jutaan, berarti di dalamnya terdapat minuman beralkohol. Kemudian ada jenis minuman beralkohol lain, yaitu kahlua. Kahlua ini minuman beralkohol rasa kopi yang berasal dari Meksiko dan dibuat dengan menggunakan biji kopi. Kahlua ini identiknya untuk kue-kue Eropa itu untuk membuat kue tiramisu, karena mungkin pada saat karena di Eropa tumbuhan kopi itu jarang, jadi untuk mengekstraknya dan mendapatkan wangi kopi yang kuat biasanya ditambahkanlah minuman kopi ini, yaitu kahlua. Ternyata di Indonesia juga mulai banyak bermunculan kopi-kopi dengan nama brand kahlua. Bukan brand, tapi kayak di menu kedai kopi tersebut ada nama kopi kahlua. Ini belum dibuktikan apakah di dalamnya terdapat kahluanya juga atau hanya sekedar menu atau nama kopinya saja. Kemudian ini adalah kahlua yang biasa digunakan untuk membuat tiramisu. Kenapa digunakan kahlua untuk membuat tiramisu? Karena pada dasarnya resep dasar tiramisu itu menggunakan kuning telur yang dimasak dengan benmeri. Benmeri itu adalah dimasak dengan menggunakan uap air panas. Jadi telurnya tidak langsung mengenai panas api. Jadinya si kuning telurnya tidak terlalu matang, tapi tidak matang seperti pada telur-telur umumnya. Jadinya untuk mendapatkan tekstur creamy dan rasa yang gurih dari kuning telur dan menghilangkan bau amis dari kuning telur tersebut, ditambahkanlah minuman beralkohol kahlua ini. Karena kalau pakai vanilla essence, bau amis kuning telurnya itu tidak tertutup. Jadi biasanya umumnya ditambahkan minuman beralkohol. Kemudian ada jenis minuman beralkohol dalam produk makanan gurih atau makanan kontinental, yaitu ada mirin. Mirin adalah bumbu dapur untuk masakan Jepang berupa minuman beralkohol berwarna kuning, berasa manis, dan mengandung gula, dan terbuat dari anggur beras yang rasanya umami. Mirin ini biasanya digunakan untuk masakan Jepang, seperti sushi. Untuk sushi biasanya mirin ditambahkan pada kepala nasinya, nasi yang ada di bawah sini. Untuk fungsinya adalah untuk membuat tekstur nasi tidak mudah hancur. Jadi ditambahkan mirin di dalamnya. Jadi selain adanya gula, garam, lada, dan cuka, biasanya restoran-restoran Jepang yang tidak berhalal, tidak ada sertifikat halal, menambahkan sedikit mirin di kepala nasinya. Dan mirin juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis pada produk laut tersebut.
biasanya mirin dicampur dengan soyu atau dibuat atau dicampur ke dalam saus teriyaki maupun kuah udon ramen. Dan berikutnya ada angciu. Angciu ini adalah sari tape ketan. Sari tape ketan adalah penyedap makanan yang terbuat dari ketan hitam. Warnanya coklat, agak kemerahan dan bening. Sausnya encer, biasanya digunakan untuk masakan Tionghoa atau Chinese food. Dan ada beberapa yang menggunakannya untuk nasi goreng. Tapi tidak semua tukang nasi goreng memakai angciu karena memang harganya agak lumayan mahal. Jadi hanya hanya restoran-restoran Chinese food yang besar yang menggunakan angciu. Dan biasanya angciu juga dipakai untuk mengempukkan daging ayam maupun daging bebek. Nah, dari berbagai macam kedai coffee shop yang menawarkan produk dengan adanya minuman beralkohol seperti rum atau Baileys, ada juga kok beberapa kedai coffee shop yang sudah mulai melakukan klaim halalnya ke MUI. Dan ini sumbernya dari food blogger yang tadi saya sampaikan. Ada Fore Coffee, ada Animo Bakery, kemudian ada Tuku, dan masih banyak lainnya lagi. Kemudian ini adalah salah satu contoh makanan Japanese food yang mulai menampilkan halal MUI-nya. Jadi jangan takut untuk bertanya atau bertanya kepada kedai coffee shop, misalnya di dalam menunya ini RAM-nya ini RAM essence atau cuma namanya doang sih. Karena sebenarnya RAM itu juga harganya lumayan mahal, kecuali jika kedai coffee shop itu menggunakan RAM yang murah. Dan untuk Baileys-nya juga sebenarnya harganya mahal. Tapi ada juga essence yang menggunakan essence seperti monin, itu yang mempunyai cita rasa sama seperti Baileys. Namun tetap harus diperhatikan produknya apakah sudah bersertifikat halal atau tidak. Kelebihan dan kekurangan penggunaan alkohol ini, kelebihannya pertama sebagai penguat rasa dan aroma pada makanan, menghasilkan rasa baru pada makanan dan minuman. Kekurangannya jika dikonsumsi berlebihan akan menghasilkan rasa pahit. Kemudian memang jika sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, karena kalau terlalu banyak, ada beberapa riset yang menyatakan bahwa rum itu jika dikonsumsi terlalu banyak bisa memabukkan. Kemudian tidak disarankan bagi kaum muslim. Ini kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Tapi untuk saya tidak ingin menggunakan alkohol. Kemudian tips and tricks-nya, sebelum order misalnya Bapak Ibu atau siswa-siswi sedang main ke mall atau datang ke restoran atau kedai coffee shop, alangkah baiknya sebelum order cek dulu menunya, apakah ada penamaan misalnya kopi regal rum atau kopi Baileys coklat. Nah, nanti dicek kemudian ditanyakan apakah penamaannya memang memakai campuran tersebut atau tidak. Kemudian bisa juga survei ke tempat makan kayak di Zomato, pakai aplikasi atau pergi kuliner. Dan memang lebih baiknya lagi adalah kita bisa masak sendiri, jadi kita bisa tahu produk yang kita gunakan itu halal atau baik atau tidak. Seperti itu. Kiranya cukup sekian pemaparan sedikit sharing tentang minuman alkohol dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Novani. Wah, ternyata ilmu baru ya. Ternyata alkohol dipakai di masak-memasak. Silahkan, saya akan membuka sesi pertanyaan.
Untuk pertanyaannya ditampung dulu. Yang silakan untuk peserta VCT webinar untuk memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Ya, Bu, ada pertanyaan. Oh ya, silahkan. Dari mana, kelas berapa, dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lutfia Haronisa dari kelas 11 unggulan 5. Aku mau nanya nih ke Bu Novani. Iya. Kan misalkan aku mau masak masakan Jepang. Di resepnya itu mesti pakai mirin. Tapi ada gak pengganti lain mirin gitu, tapi rasanya mirip. Nggak pakai mirin, tapi rasanya mirip. Oke, terima kasih Lutfia. Iya, ini pertanyaannya adalah kalau mau masak masakan Jepang bolehkah, adakah gitu ya, adakah resep lain selain mirin gitu? Karena kan mirin ada alkoholnya ya. Ntar mabuk lagi. Oke, itu pertanyaannya Lutfia ya. Lutfia, oke. Ada pertanyaan lain dulu sebelum dijawab oleh narasumber kita? Pertanyaan kedua? Ya, sambil nunggu pertanyaan, silahkan untuk yang belum mengisi absen, untuk mengisi dulu. Ini udah baru 14 peserta yang mengisi absen. Silahkan untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat box. Ya, kalau sambil menunggu mungkin yang lain mikir-mikir dulu, kita boleh kali Bu Novani untuk dijawab. Kira-kira apakah ada pengganti selain mirin? Ya, silahkan dijawab Bu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Tio. Terima kasih pertanyaannya Lutfia. Untuk produk lain selain mirin sebenarnya ada. Dia produknya dari sari tebu. Itu produknya dari Kikomen. Kikomen. Jadi namanya mirin, cuman memang label namanya mirin, tapi dia produknya halal karena memang dari sari tebu. Gitu. Untuk rasa dan aromanya mungkin tidak sama seperti mirin pada umumnya, karena kan yang namanya alkohol dia punya ciri khas sendiri. Cuman untuk penggantinya bisa menggunakan Kikomen, produk Kikomen. Karena produk Kikomen juga sudah bersertifikat halal, jadi kalaupun Bapak Ibu atau siswa-siswi yang pengen masak Korean chicken atau Japanese food bisa menggunakan salah satu produk itu. Bukannya promosi, tapi ya itu produknya. Bukan promosi, tapi endorse ya, Bu. Amin. Ya, oke. Bagaimana Lutfia? Apakah bisa diterima atau ada bantahan? Oh, enggak ya. Apakah jelas jawabannya? Iya, jelas. Oke, terima kasih. Ya, baik. Bagaimana untuk yang lain, peserta yang lain? Apakah ada pertanyaan seputar alkohol atau bisa sharing? Pernah minum mungkin atau keceplosan makan? Gimana rasanya? Ini teman saya di samping udah ketawa-tawa, dia ngomong masalah alkohol nih. Karena dia kalau di luar negeri mungkin karena dingin kali ya? Iya, karena dingin biasanya kalau minum alkohol hangat katanya. Iya, karena jadi nggak mau gitu. Jadi bukan kewajiban sih ya. Karena kalau kita nggak minum, itu kan ada takarannya Bu ya. Kalau kita nggak minum justru kita kedinginan. Katanya sih gitu. Katanya. Tapi nggak tahu juga katanya. Kalau Indonesia mungkin bisa buat menu lain kayak jahe, empon-empon itu kan bisa menghangatkan. Betul, untuk menghangatkan ya. Ya mungkin mereka nggak kenal ya Bu ya. Yang namanya rempah-rempah kita doang kayak ini. Ya, adakah lagi pertanyaan selanjutnya? Apalagi yang suka masak nih? Yang familiar dengan alkohol? Ya kalau nggak ada kayak saya ada yang nanya deh Bu. Bisa nggak ada yang nanya nih kayaknya nih. Aku menanya ya Bu ya, walaupun saya nggak bisa masak.
tapi bolehlah ilmunya gitu. Saya mau nanyanya kalau alkohol dalam makanan-makanan itu, yang dalam makanan-makanan tadi, kalau misalnya kita ganti kayak tadi tuh kayak Lutfia bilang, apakah nanti ada perubahan rasa gitu? Terus kalau misalnya nanti dia berubah rasa, eh, apa ada nggak sih misalnya yang bahan alami tapi bisa menandingi rasa yang dari alkohol tadi itu, gitu? Saya jawab pertanyaannya, Bu. Iya, silahkan. Untuk rasanya memang kalau alkohol itu kan sebenarnya dia fungsinya sebagai aroma aja, aroma dan rasa legit gula, karena di dalam alkohol itu ada kandungan gulanya. Nah, ketika pada saat alkohol dimasak, biasanya dia menguap. Jadi yang tersisa itu hanya rasanya saja, Bu. Jadi kalaupun diganti dengan cuman pada saat proses penguapan itu tidak langsung full semuanya hilang. Pasti akan ada sisa-sisanya, entah 10% atau 20%. Seperti pembuatan kue sus kan pada saat dimasak pada saat masak fla terus dikasih rum, tetap ada rasa esensnya. Nah, kalaupun diganti dengan produk yang bukan alkohol, memang paling bedanya di aroma dan esens di mulutnya aja sih, Bu, gitu. Dan untuk bahan penggantinya biasanya umami dari kayak tebu atau karena kan biasanya alkohol itu seperti angciu itu katanya menghasilkan tekstur rasa gurih. Jadi menghasilkan tekstur rasa umami atau sama seperti micin pada umumnya. Oh, iya baik. Iya, terima kasih banyak Bu jawabannya. Ini dapat ilmu baru nih. Ini lalu ada pertanyaan dari Bu Dina. Bu Dina bertanya di chatbox, katanya kalau kita mau beli kue, sebaiknya seperti apa katanya. Karena tadi dijelaskan beda harga, beda bahannya, ada RAM-nya katanya. Mungkin kalau misalnya yang kuenya ada RAM-nya lebih mahal mungkin gitu ya. Terus sebaiknya seperti apa ya kalau kita beli kue gitu? Gitu. Bagaimana Bu Novani? Baik, saya jawab ya Bu pertanyaan dari Bu Dina. Untuk membeli kue seperti apa, sebenarnya kita bisa tanya si Bu Dina ke toko kuenya, kira-kira Mbak ini bahannya ada kandungan RAM-nya apa enggak, kemudian pakai esensnya apa gitu. Saya hanya sharing ini biar Bapak Ibu mengetahui gitu. Jadi pada saat beli kue, kadang kan kita nggak tahu. Ada juga yang suka komplain, kok kue yang ini rasanya flat ya, kok kue yang di sini rasanya enak ya, ada esensnya, ada wangi-wanginya. Nah, ternyata wangi-wanginya itulah yang menghasilkan aroma dari alkohol tersebut. Memang kadarnya sedikit, cuman kan tetap dia mengandung alkohol. Kemudian beda harga, beda bahan. Iya, benar sekali Bu Dina, karena dengan adanya pemakaian alkohol itu biasanya harga kuenya agak lebih mahal. Dan untuk toko kue halal yang menurut food blogger itu sudah survei, memang Holland Bakery sudah, insya Allah sudah ada MUI halalnya gitu. Karena baru yang Holland ya Bu? Kenapa Bu? Baru Holland. Yang tertera baru Holland. Oh, oke. Kalau sisanya masih proses katanya. Soalnya di situ juga mencantumkan laporan karena si food blogger ini menanyakan kepada setiap tokonya apakah di dalam produk kuenya mengandung RAM atau pakai Baileys atau pakai vanilla extract seperti itu. Karena ada toko kue besar di Jakarta yang saya temui memang menggunakan minuman alkohol. Pada saat saya mendatangi ketiga kalinya, pelayannya baru memberitahu kalau maaf Bu, ini kuenya mengandung Tapi udah sempat kemakan ya Bu ya? Jadi karena yang datang itu masyarakatnya, yang datang itu pelanggannya memakai kerudung, jadi nyaru, jadi tidak, oh mungkin ini produknya halal gitu. Dan salahnya memang kita tidak sempat menanyakan kepada toko kue itu, dan ternyata memang produk kuenya memakai. Gitu. Makanya harganya di Jakarta itu kuenya kisaran 500 sampai 1 jutaan.
sempat heran sih kok satu slice-nya agak mahal 100 ribuan, ternyata di dalamnya ada alkoholnya. Mungkin kayak kalau di kita kayak Harvest kali ya, Eh, yang mahal. Itu mereknya Union bukan atau apa? Ayo nanti pada diboikot nih. Itu mahal Eh, soalnya. Oh, Union mahal ya. Saya belum pernah sih makan kue Union. Banter-banter. Harvest juga nggak pernah. Banter-banter Holland kayaknya. kalau Harvest sih nggak terlalu Bu, karena kan tidak terasa esensnya seperti itu, cuma ada beberapa Oh, toko kue besar memang terasa sekali. mungkin tapi coklatnya kayaknya ini ya Bu ya. Karena coklatnya kalau Holland kayak enak banget deh. Mungkin kasta coklatnya tinggi ya Bu ya. Ada yang lebih tinggi lagi Bu soalnya. Iya, ya baik-baik. Bagaimana Bu Dina? Semoga puas dengan jawabannya. Ya, terima kasih, Miss. Sama-sama Bu Dina, terima kasih. Oke, diingatkan lagi untuk absensi. Silahkan mengisi absensi, ada chat box. Ini baru 17 peserta. Masih ada dua orang lagi yang belum absen. Ibu, saya kan tadi baru masuk. Jadi Oh iya sayang. Oh ya, minta tolong di-share. Oh ya, sudah di-share lagi. Silahkan diisi di chat box. Ya, ada lagi pertanyaan? Saya boleh Miss saya. Oh boleh Ibu, silakan Bu. Ya, kita ini ngomong tentang alkohol ya. Tape peyem juga mengandung alkohol ya. Jadi artinya tidak sama sekali tidak makan, tapi kita makan. Ya. Jadi boleh. Gitu. Tidak ada tapi haram enggak sih. Cuman kalau berlebihan tadi ya kemudian nggak boleh. Jadi artinya tidak semua yang tadi dikasih alkohol itu tergantung kadarnya mungkin ya. Jadi nanti semuanya itu takut nggak minum semuanya ya. Memang saya melihat anak-anak lah di rumah itu kan pesen-pesen pakai GoFood itu ya, minuman kayak gini kok mahal sih gitu kan, cuman kayak gini gitu, jadi kayak cuman beli es aja ya, kopi dingin kok harganya segini, suka heran gitu ya, kenapa ini mahal gitu. Nah tentu tidak menelusuri dulu kan ini kandungannya apa aja baru kita mesen pun enggak ya, karena enak besok lagi kan mesen gitu. Nah dari harga mungkin terlihat di situ, cuman kita juga bisa lihat dari kadar kali ya. Kalau kadarnya rendah masih boleh gitu, masih boleh karena kita yang makan makanan murah seperti tape pun kita makan itu beralkohol ya, baik tape peyem ya singkong maupun tape ketan gitu ya. Nah, itu. Nah kemudian kalau mungkin yang ini sekalian ya promosi pesen ke Bu Novani. Nah kalau itu kalau yang aman Beneran endorse ya Bu? kan mau lebaran nih ya. Oh iya benar. Mungkin itu ya. Sekarang juga kan sambil sibuk juga nganter pesanan, nah itu juga kita boleh pesan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Tio. Makasih Bu Eni. Jadi ini saran mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya kita pesan sesuatu, kita harus tahu dulu, jangan murah-murah, tapi ada alkoholnya gitu ya Bu ya. Ya, kalau tinggi ya. Terus alkohol juga kalau nggak salah ada yang murah, ada yang mahal ya. Ada Bu. Iya. Itu dari apa ya Bu ya? Dari mananya ya? Campurannya sih Bu, kayak kandungan alkoholnya gitu Bu. Biasanya kan kalau dia murah biasanya campurannya itu, kalau alkohol mahal biasanya itu proses fermentasinya tuh lama Bu, kisaran sampai bertahun-tahun. Tapi kan kalau alkoholnya murah biasanya yang takutnya bahayanya malah alkohol yang buat medis gitu Bu, yang sebagai bahan campuran, takutnya.
Karena kan ada juga yang buat luka ya. iya, ada juga yang Yang harga 70%. 5.000 atau mungkin dicampur sama bahan sintesis kimiawi juga kan kita belum tahu gitu. Jadi kalau bisa pakai bahan alami, kenapa harus ditambahkan? Iya, betul. Ya baik, terima kasih. Atau ada mau tambahan mungkin dari Bu Novani tadi mengenai Bu Eni tadi? Iya, mau tambahan aja. Terima kasih Bu Eni sarannya. Untuk tape sebenarnya halal. Namun kalau misalnya kita mengambil sari pati tape yang tinggal cairannya saja, kemudian difermentasi lagi, nah itu yang akan meningkatkan kadar alkoholnya. Jadi kalau misalnya cuman membuat tape membuat singkong menjadi tape kan ada kandungan alkoholnya, itu tidak bahaya dan itu aman karena menurut fatwa MUI juga halal. Namun tape yang diperas dan diambil sarinya kemudian disimpan berminggu-minggu itu yang akan menjadi homer atau minuman beralkohol karena kadar alkoholnya akan semakin tinggi. Itu saja sih Bu yang mau ditambahin. Oke, terima kasih banyak Bu Novani. Ya, adakah pertanyaan, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk sesi ini maksudnya. Ada lagi kah satu pertanyaan terakhir? Ya, untuk yang baru datang silahkan untuk mengisi form absen. Mungkin boleh di-share lagi ya Bu ya. Absennya tadi karena ada yang baru masuk. Ya, silahkan. Adakah pertanyaan? Ada yang baru masuk, kayak Farisa ya. Farisa boleh mengisi absen yang ada di chat box. Iya, ada lagi kah pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Oh iya, silahkan. Nama siapa dari kelas berapa? Saya Safira dari kelas 11 unggulan 3. Kan makanan yang beralkohol sama makanan yang enggak. Udah itu aja, Bu. Bagaimana pertanyaannya? Boleh diulang? Bagaimana makanan yang Ada nggak? Iya, Oh. bagaimana cara membedakan makanan yang beralkohol sama yang tidak beralkohol? Oh iya, bagaimana cara membedakan makanan yang beralkohol dan tidak? Mungkin dari rasa atau bau gitu ya? Ya mungkin itu. Silahkan Bu Novani. Baik, terima kasih Safira. Untuk bagaimana membedakan makanan beralkohol sama tidak. Dari bentuknya, fisiknya sama. Cuman yang membedakan memang aromanya. Karena kan ketika alkohol dicampurkan ke dalam makanan, itu kan sudah tidak ada bekasnya. Sudah larut, sudah tercampur menjadi satu dengan adonan. Ketika kita tahu itu ada alkohol atau tidaknya, biasanya hanya terasa di lidah. Kalau lidahnya peka. Biasanya kalau kalian suka makan lah, pasti kan kerasa ini asin, ini manis, atau makan kue sus lah contohnya, yang biasa, yang di tempat A, tempat B, tempat C, pasti kan akan merasakan rasa sensasi di lidah itu beda. Nah, rasa sensasi itulah yang timbul dari produk yang mengandung alkohol tersebut atau memakai rum tersebut gitu. Jadi harus dicobain dulu Safira, bukannya mengajarkan untuk minum ya, tapi kan kita kan nggak tahu, intinya niatnya kita mau membeli makanan tersebut untuk dimakan. Udah baca bismillah, ternyata pada saat dimakan ada sesuatu, ya udah sudahi aja gitu. Sebagai pembelajaran, oh ternyata di tempat A ini pakai, di tempat B enggak gitu. Ya insya Allah sih nggak dosa sih Safira kalau nggak tahu. Tapi kalau tahu ya. Kalau tahu mahal lagi ya Bu ya, tetapnya dimakan gimana dong? Makan ya udah. Ya mungkin itu jawabannya Safira, bisa diterima? Ya, bisa diterima. Iya, terima kasih banyak. Ya, sekian untuk pemaparan mungkin dari narasumber dan sekarang untuk kesimpulan mungkin ya Bu ya. Kesimpulan dari presentasi hari ini, silakan Bu Novani. Baik, terima kasih Miss Tio untuk kesimpulan pada webinar hari ini.
Jadi sebagai konsumen kita harus benar-benar aware dan teliti terhadap produk yang akan kita konsumsi. Tidak salah jika kita menanyakan produk tersebut mengandung bahan-bahan apa di dalamnya gitu. Jadi jangan takut untuk bertanya kepada toko kuehnya atau ke kedai coffee shopnya. Dan jika kalian mengetahui menu-menu di coffee shop terdapat 2 nama itu, Ram atau Bailey, sebaiknya dihindari gitu. Karena kalau bisa membuat sendiri, kenapa harus membeli? Gitu. Kali aja nanti dari sini kalian bisa membuat produk-produk yang halal dan bisa di-share ke teman-teman. Silahkan, itu lebih baik. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Novani atas ilmu dan paparannya, sudah memberikan penjelasan yang bermanfaat bagi kita semua. Iya, sekian untuk presentasi dari narasumber dan saya moderator undur diri. Saya kembalikan ke Ibu Eni. Silakan Bu Eni. Oke, terima kasih. Kayaknya harus tepuk tangan dulu nih. Banyak ini ya ilmu. Jadi selama ini mungkin anak-anak kita ini juga sering mesen-mesen GoFood itu ya, yang memang itu rasanya kan enak ya. Anak-anak tuh cocok banget di lidah. Gitu. Jadi ya sekarang harus hati-hati gitu. Ya, terima kasih kepada narasumber Ibu Novani, moderator Ibu Theodora, instruktur kita Ibu Ilma, dan peserta webinar semuanya, baik itu dari guru-guru SMA Plus PGRI Cibinong ataupun para siswa SMA Plus PGRI Cibinong. Semoga materi webinar hari ini bermanfaat untuk kita semua, ya, sehingga bisa pilih-pilih makan mana yang boleh, minuman mana yang boleh, dan mana yang jangan dibeli atau kita tidak jajan lagi. Oke, terima kasih kepada semuanya. Sudah selesai webinar pada siang ini. Kita tutup. Ya, jangan lupa absen semuanya yang belum absen ya. Kita tutup webinar pada sore hari ini bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih, Bu. My pleasure.